menemukan baju 20 tahun yang lalu seragam STM. Ininya lepas. ...20 tahun yang lalu atau 2003. Bulan Juli dan Agustus saya masih di Sulawesi Selatan. Untuk ujian akhir pertama atau UAN. Sebelumnya Eptanas, evaluasi belajar tahap akhir nasional. Kemarin 7 Juli 2023 hari Jumat. Screenshot Ustadz Syahroni Labuan. Beliau juga murid dari kemarin. Semoga apa yang diamanahkan bisa dijalankan. Beliau sudah mendapat ijazah sorban dari Habibana Sayyidil Walid Habibana Abdul Qadir Maula Al-Aidid hafizahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Al-Fakir ingin membuat status pengucapan dengan simpanan ada 3 hal insyaallah subhanahu wa ta'ala. Pencerahan, bukan simpanan, pencerahan beberapa hari sebelum ini dibuat. Satu, tentang ilmu dengan kisahnya, bukankah ada kisah malaikat Jibril. Maksudnya untuk menuntut ilmu itu wajib menuntut ilmu dan wajib dengan berguru atau bertemu, bukan dengan buku. Kisah saat malaikat Jibril alaihissalam datang tiba-tiba ujuk-ujuk di hadapan Nabi Muhammad SAW dengan dengkul bertemu dengkul dan bertanya tentang Islam, apa itu Islam, apa itu iman, Islam dan ihsan. Dan para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum tanda tanya sebab tamu ini tiba-tiba begitu dan menanyakan begitu tentang iman, Islam dan ihsan, tapi dan membenarkannya. Dan itulah makna bahwa menuntut ilmu itu wajib dengan guru, artinya bertemu. Walaupun maksudnya ya intinya bertemu insyaallah subhanahu wa ta'ala minal aminin. Lalu yang kedua tentang tentang hisab, hari perhitungan, hari penghisapan. Al-Fakir pernah bukan ditanya tapi menyatakan begini sama saudara sepupu 2 kali. Orang gila, maksudnya orang bodoh yang tidak mau jadi orang kaya, maksudnya orang bodoh lah, orang nggak waras lah ya kalau kita nggak mau kaya. Tapi ini dunia sementara sifatnya. Maka dari itu Al-Fakir
dengan mengingat bahwa malaikat Jibril alaihissalam pernah insya Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang intinya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakukan semaumu tapi ingat pertanggungjawaban. Jadi makanya itu pula hikmah mengapa Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan atau orang-orang kafir dibiarkan seperti dikasih seininya tanpa diminta, sudah dikasih kekayaan apapun di dunia ini, tapi ya di akhirat wallahu alam. Ketiga tentang dunia ini, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah takut atas umatnya, menimpa atas umatnya dengan kesyirikan, melainkan yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dunia ini. Dan baru tadi maghrib ada pencerahan juga dengan kiamat. Mengapa umumnya takut dengan kiamat? Tetapi bukankah kematian itu juga kiamat kecil? Sebab tidak bisa kembali ke dunia. 14 Juni 2023. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyi wa midad kalimati. Memang benar dan pasti benar bahwa kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna ibadah itu luas. Adapun yang saya pribadi dapat uraikan makna kerja itu ibadah begini. Kerja untuk cari uang untuk makan untuk hidup, dan hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, hidup untuk makan, wal iyadzubillah. Bahkan mungkin ekstrim dari pemahaman saya pribadi, walau sampai di surga sekalipun kita ada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalil dalam kurung artinya petunjuknya dari ayat suci Al-Quran sudah jelas bahwa kita manusia dan jin diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah kisah iblis sudah merasakannya? Bukankah Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hiburan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak diteruskan.